relevan dan praktis. Itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Kedua, fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Jadi banyak hal-hal yang pasti akan menarik di tahun depan, tolong ditunggu, sabar. Tapi nomor satu, tolong desak semua kepala dinas untuk sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan. Yang menarik bahwa ada tersedia pilihan untuk anak-anak bisa belajar seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Kurikulum paradigma baru resmi diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi beberapa waktu lalu. Banyak hal masih menjadi tanda tanya, utamanya berkaitan dengan kerangka kurikulum seperti apa yang akan diterapkan di sekolah nanti. Kali ini, admin akan mencoba membahas tentang kerangka kurikulum paradigma baru khususnya yang akan berlaku di sekolah dasar nanti. Informasi ini admin ambil dari modul yang disiapkan bagi sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum ini akan diberlakukan secara terbatas pada sekolah-sekolah penggerak yang saat ini sedang dilatih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita langsung saja. Berikut ini beberapa hal perubahan yang dilakukan atau beberapa perubahan yang nampak pada kurikulum paradigma baru nanti. Untuk jenjang sekolah dasar, perubahan mata pelajarannya, jika di kurikulum 2013 lalu, IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, maka arah perubahan kurikulumnya nanti akan menjadi IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS secara terpisah di jenjang SMP nanti. Berkaitan dengan pendekatan tematik, untuk arah perubahan nanti di paradigma baru nanti, pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran atau tematik. Nah, ini merupakan kewenangan satuan pendidikan. Sekolah boleh tetap menggunakan pendekatan tematik ataupun boleh juga segera beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Kerangka kurikulumnya seperti apa? Untuk kelas 1 SD, kerangka kurikulumnya seperti ini. Yang perlu kita ketahui bahwa IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, belum diwajibkan di kelas 1. Meskipun CP atau capaian pembelajaran IPAS untuk fase A tetap tersedia. Catatan berikutnya, Kemendikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan rentang persen alokasi waktu untuk proyek per tahun. Di sini kita bisa lihat teman-teman, jika di sebelumnya kurikulum 2013 misalnya ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti per tahunnya 144 jam, per minggunya 4 jam, maka di kurikulum sekolah penggerak nanti, nah kegiatan regulernya ada 108 jam atau 3 jam per minggu, sedangkan proyeknya minimal 20% dari total jam per tahunnya itu ada 36 jam. Nah, sekali lagi, jika sebelumnya
tidak ada presentasi alokasi waktu untuk proyek per tahun, maka kali ini mulai dari jenjang SD kelas 1 sudah ada alokasi untuk proyek per tahun dan rentangnya adalah 20 sampai 25%. Nah, menarik bahwa di bagian pilihan nanti, pilihan minimal 1, teman-teman bisa lihat yang berwarna biru itu ada pilihan pertama ada seni musik, pilihan kedua ada seni rupa, pilihan ketiga ada seni teater, dan pilihan keempat ada seni tari. Dan ini alokasi waktunya juga tersedia. Ini berarti bahwa ini pun wajib diajarkan di kelas 1 SD nanti. Mari kita lihat alokasi waktu pelajaran SD untuk kelas 2. Nah, seperti ke-13, jam pelajaran untuk bahasa Indonesia dan matematika bertambah dari kelas 1 kemarin. Di sini sekali lagi IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial, belum diwajibkan di kelas 2, meskipun CP IPAS untuk fase A tetap tersedia. Kemudian Kemendikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan rentang persen alokasi waktu untuk proyek per tahun. Nah, nampak jelas bahwa di kurikulum sekolah penggerak kali ini sudah terbagi persentase untuk proyek yang minimalnya adalah 20%. Jadi total jamnya sekian, 20% sampai 25%-nya dikhususkan untuk proyek. Nah, seperti itu. Kita ke alokasi waktu pelajaran untuk kelas 3 SD. Di sini untuk kelas 3 SD untuk mata pelajaran IPAS-nya, nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa jika sebelumnya tidak ada di kurikulum 2013, maka saat ini sudah dihadirkan di kurikulum sekolah penggerak dengan total jamnya mencapai 216 jam per tahun. Nah, di mana kegiatan regulernya adalah 170 jam per tahun. Nah, sedangkan kegiatan proyeknya ada 46 jam per tahun. Jadi sekali lagi, mata pelajaran IPAS sudah dimasukkan di sekolah dasar dan dimulai di kelas 3 SD. Nah, kita lanjut untuk alokasi waktu pelajaran SD kelas 4 sampai 6. Nah, di sini tidak seperti K13, jam pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia tetap. Tidak berkurang dari kelas 3. Dan sekali lagi, Kemendikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan rentang persen alokasi waktu untuk proyek per tahun. Nah, sekali lagi terbaca jelas bahwa ada proyek untuk setiap jenjang di sekolah dasar. Dan pertemuannya bisa teman-teman lihat pada tabel yang diberikan. Nah, di sini di kelas 4 SD sampai kelas 6 juga sudah termuat mata pelajaran IPAS. Di kurikulum kali lalu ada, dan kurikulum saat ini tetap ada dengan pembagian alokasinya untuk kegiatan reguler per tahunnya 170 jam, sedangkan untuk kegiatan proyeknya 46 jam per tahun. Nah, menarik bahwa ada tersedia pilihan untuk anak-anak bisa belajar seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Baik teman-teman sekalian, demikian arah perubahan kurikulum jenjang sekolah dasar yang bisa admin sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, sampai jumpa di video-video berikutnya.